Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh musalla al-munawwarah yang semoga kita senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan keberkahan dalam rezeki kita. Allah berikan kita anak-anak yang saleh dan yang salehah. Semoga Allah berikan rezeki kita rezeki yang halal dan rezeki yang thayyib, yang bisa bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah masuk di penghujung bulan November, gitu Pak Jimeni ya. Sudah ada di penghujung bulan November. Berarti sebentar lagi tahun 2015, sebentar lagi. 1 bulan lebih beberapa hari kira-kira gitu ya Pak Jimeni ya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Masehi 2015, dan alhamdulillah Allah masih memperkenankan kepada kita sehat walafiat, bisa beribadah, bisa sholat berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Yaitu sudah masuk awal tahun baru Islam, tahun berapa bapak-bapak, ibu-ibu? Atau 30? 1436. Kita jangankan tahunnya, bulannya aja kalau ditanya bingung kita. Bener gak Pak? Kalau bulan Masehi, mohon maaf nih kita kadang-kadang. Kalau Masehi udah hafal dari Januari sampai Desember, kita udah merem juga udah bisa. Ingat, betul nggak? Coba bulan Islam, kira-kira ingat gak kita? Ya Allah, kadang-kadang jarang kita nyebutinnya. Kita sebutin misalkan Muharram, habis Muharram apa Pak? Safar, habis Safar udah mulut ya kan? Bulan mulut, emang ada bulan mulut Pak? Ada bulan Jawa. Kalau bulan Jawa mulut, tapi dalam Islam namanya bukan bulan mulut, namanya apa? Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Orang aja aja Jumadil belum. Nah ini dia kita kadang-kadang kita bulan Islam sendiri kita lupa Pak. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, baru Rajab ke bahasa Arabnya kan. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh ada yang Suro kan. Suro mau bulan Jawa, Muharram Islamnya sekarang nih bulan Suro nih. Nah, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita bisa masuk tahun baru Islam. Ini tahun baru Masehi atau nasional sebentar lagi. Hendaknya kita merenung bagaimana amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak hanya diminta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha saja. Kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, dan mereka terbiasa mendoakan orang tuanya. Bukankah Rasulullah menyatakan seluruh anak Adam itu akan meninggal dunia, akan terputus amal ibadahnya, kecuali ada berapa Pak? Ada 3, diantaranya apa? Ya tadi doa anak yang soleh dan soleha itu. Jadi bukan hanya kita diminta, dituntut menjadi orang tua yang baik, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, termasuknya kita harus merenung apakah di penghujung akhir tahun 2014 ini kita sudah menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin
anak kita rajin sholat, maka kita harus merenung dulu, kita udah rajin sholat belum? Kalau kita ingin anak kita baca Quran rajin, hendaknya kita contohkan dulu, kita yang baca Quran baru kita contohkan kepada anak kita. Anak kita insya Allah akan niru. Kalau bapak ingin anaknya rajin puasa berpuasa Senin Kamis, bapak dulu terlebih dahulu yang berpuasa Senin Kamis. Rasulullah luar biasa sekali memberikan contoh kepada kita, bahkan memberikan contoh kepada anak-anaknya. Kita pun semestinya ketika Allah berikan usia kita panjang, kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin disayangi oleh anak-anak kita, kita terlebih dahulu yang sayang sama anak-anak kita. Berapa banyak naudzubillahi min dzalik, ada orang tua dia punya anak yang bukan anak yang soleh dan yang soleha. Apa yang terjadi di Tangerang, ada nggak kasus Pak, nenek-nenek usia 90 tahun digugat 1 miliar, ada nggak begitu? Naudzubillah, berarti dia tidak memiliki anak yang soleh dan yang soleh. Hendaknya kita harus merenung. Kalau kita sudah memiliki anak yang soleh dan yang solehah, kita tingkatkan lagi. Kita doakan lagi, bukan hanya menjadi anak yang soleh dan yang solehah, tapi dia terbiasa mendoakan orang tuanya saat dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia. Menjadi kebiasaan. Karena doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Kasus yang bisa kita lihat, anak nenek-nenek, namanya siapa Pak? Masih inget ya itu? Yang 90 tahun nenek-nenek masuk ke TV juga. Siapa tuh Pak Jibeni? Yang namanya Nyonya Fatimah, 90 tahun, digugat sama anaknya nomor 4 dan menantunya gara-gara urusan apa coba? Urusan tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim telah dijelaskan kita harus memiliki perangai yang baik terhadap orang tua kita? Perangai yang baiknya seperti apa? Dalam Al-Quran dinyatakan jangankan sampai menggugat ibunya, menggugat orang tuanya. Dulu juga ada juga kasus di Jambi, orang tua lewat ke pekarangan rumahnya digugat, dipenjarain. Nauzubillahi. Bukankah dalam Al-Quran dinyatakan jangankan sampai menghina, marah-marahin orang tua, bentak-bentak orang tua, mengucapkan kata-kata cis, boleh nggak dalam Islam? Tidak boleh. Fala takullahuma uffin wala tanhar huma wa kullahuma qaulan karima. Yang secara sederhana jangan kita bilang a, i, u dan seterusnya. Bukankah Rasulullah telah menyatakan kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari ridho orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ada renungan kita sebagai orang tua. Kalau kita sudah menjadi, sekali lagi, punya anak yang soleh dan soleh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai detik ini ada di antara kita, andai kata belum memiliki anak yang soleh dan yang soleh, yuk kita berupaya berdoa terus agar diberikan oleh Allah anak yang soleh dan yang solehah. Biasanya apa? Kalau kita memiliki anak yang soleh dan solehah, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, di antara kita berupaya mencari rezeki yang halal. Kita merenung di tahun 2014 ini, di penghujung 2014 ini, bagaimana rezeki kita. Apakah yang kita
dapatkan itu udah rezeki yang halal atau tidak. Karena berapa banyak, apakah harta kita berkah atau tidak? Tahu Bapak Ibu ciri-ciri harta yang berkah? Harta yang berkah itu ciri-cirinya walaupun sedikit itu terasa nikmat, rasanya itu berarti hartanya berkah. Tapi kalau hartanya tidak berkah, walaupun dia banyak jabatannya, walaupun dia memiliki kekayaan dan lain sebagainya, kemewahan dunia, tapi apa yang terjadi? Anak yang pertama narkoba, naudzubillahi min dzalik. Anak yang kedua boleh jadi di penjara. Anak yang ketiga membunuh orang, naudzubillah. Makanya sudah semestinya kita merenung, apakah kita sudah termasuk orang yang sukses mendidik anak kita? Apakah kita sudah menjadi suami yang sukses mendidik istri kita? Atau sebaliknya, apakah ibu-ibu sebagai istri sudah menjadi istri yang soleh dan menjadi istri yang soleha atau bukan? Karena ingatlah Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia ini cuma sebentar. Tantangan tahun baru 2015 itu lebih hebat, bahkan tahun-tahun berikutnya lebih dahsyat. Perlu adanya ekstra keras dari orang tua mendidik anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh bangga ya, punya anak berprestasi di sekolah. Di sekolah umum, di sekolah yang bagus, skala internasional, boleh bangga. Tapi ingatlah, apakah Bapak Ibu sudah mendidik anak-anak putra putri kita sekolah agama? Karena kebanyakan di antara kita, naudzubillah, lebih mementingkan ilmu umum saja dibanding ilmu agama. Bapak-bapak berasa bangga anaknya jago bahasa Inggris, tapi bapak-bapak ibu-ibu merasa nggak bangga kalau anaknya pinter mengaji, pinter dalam agama. Bapak-bapak merasa bangga anaknya bisa kuliah di luar negeri, kuliah di tempat-tempat ternama, tapi bapak-bapak tidak memperhatikan agamanya. Apa yang terjadi? Berapa banyak kita ada saudara-saudara kita yang memiliki anak, padahal pendidikannya sampai S1, S2, S3, karena agamanya tidak kokoh, agamanya tidak kuat. Apa yang terjadi? Mereka ikut kepada ajaran sesat. Ada nggak yang begitu, Pak? Apa sebabnya? Akidah, pondasi itu ibarat musola, ini adalah bangunannya, ini adalah pondasinya. Kalau musola pondasinya nggak kuat, kira-kira bangunannya kuat nggak, Pak? Bu, kalau pondasinya nggak kuat, kira-kira kokoh nggak tuh bangunan? Nggak akan kokoh. Inilah termasuk juga akidah yang bisa kita lihat. Kita juga diingatkan, mau menjelang mau akhir 2014, belum lama ini, salah satu pejabat di kampus, pembantu rektor, pesta narkoba, naudzubillah. Itu udah profesor gelarnya, Pak. Jadi yang perlu diingat, bahkan mereka juga banyak. Ternyata berarti apa? Mereka sudah mendapatkan kesuksesan hidup di dunia, gelar yang ada, materi sudah bagus, kenikmatan yang ada, tetapi apa yang terjadi? Hatinya itu enggak tenang, agamanya keropos, agamanya kurang. Secara sederhana, yuk bersama-sama, mumpung kita masih diberikan usia panjang, jangan lupa, boleh dididik umum, jangan lupa dididik ilmu agama. Semestinya kita belajar dengan ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada di dunia. Kita bisa lihat, sebut saja Alhazen. Kalau di orang Eropa dikenal dengan Alhazen. Alhazen ternyata ini adalah ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Al-Haythami. Ternyata dia tidak hanya paham ilmu umum saja, tapi juga dia ilmu agama juga paham. Al-Haythami ternyata dia menemukan
Kalau bapak-bapak pakai kacamata, itu ada jasanya, bukan dari orang barat, tetapi adalah pelopornya adalah dari muslim, namanya Al-Haythami atau Al-Hazen, penemu teori optik yang embrio kacamata. Seimbang agama dengan umum. Kita bisa belajar juga dengan Albukesis atau Albukasis. Dikirain kita ternyata orang non-muslim, ternyata orang muslim ini Albukesis atau Albukasis. Namanya itu Abu Qasim Al-Zahrawi. Di Eropa itu tidak ditemukan. Kalau kita pernah sekarang, kalau istri kita lahiran, kemudian kalau tidak normal diapain biasanya bapak-bapak ibu? Di sesar. Ternyata penemu sesar yang membedah manusia saat lahir dan seterusnya itu telah dilakukan oleh yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi atau Al-Bukesis atau Al-Bukasis. Bahkan kita bisa lihat Apesina. Apesina nama Islam atau bukan kira-kira bapak ibu? Hah? Apesina muslim atau bukan kira-kira? Kalau Apesina itu kan terkenal orang barat. Kalau nama Islamnya Ibnu Sina. Ternyata Ibnu Sina tidak hanya paham ilmu agama, paham fikih dan seterusnya, tapi juga paham tentang ilmu kedokteran. Bahkan dia menulis buku ensiklopedi kedokteran yang menjadi rujukan kedokteran modern sampai sekarang, yaitu Kitabut Tibb. Bahkan Nabi Muhammad dikategorikan sebagai ilmuwan. Nabi Muhammad sebagai ilmuwan, apa buktinya? Kalau kita setiap pagi mau habis mandi, mau tidur, itu biasanya ngapain Pak? Gosok gigi kan? Ternyata dalam temuan yang menarik, ternyata Pepsodent atau apalah yang namanya pasta gigi itu ternyata embrionya adalah penemunya Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicek dalam berbagai buku, termasuk sudah ditulis di internet. Itu ada 1001 tokoh muslim yang mempengaruhi dunia. Pada masa sebelum Nabi Muhammad tidak ada orang terbiasa menyiwak, tapi Nabi Muhammad itu menyuruh dengan bersiwak. Ternyata diteliti oleh profesor, oleh dokter-dokter, yang akhirnya temukanlah dalam ekstrak siwak itu yang di dalam komponennya adalah pasta gigi yang sangat luar biasa sekali. Kita merasa bangga, kita merasa senang, alhamdulillah. Islam itu adalah Islam yang universal. Islam rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi alam. Apa sebabnya? Sangat luar biasa sekali. Makanya kalau ditanya kita sebagai orang tua, apakah sudah menjadi orang tua yang baik? Maka pada kesempatan kali ini sekali lagi, sukses itu karena kebiasaan. Orang berhasil karena biasa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya apa arti sukses menurut bapak-bapak, kira-kira masing-masing ada nggak pengertiannya masing-masing? Masing-masing punya terjemahannya nggak kira-kira sukses, Pak? Kalau menurut Pak Beni, bagaimana arti sukses? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Semoga kita saat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan banyak lagi saya yakin kalau ditanya apa arti sukses, Pak Ustadz, kalau sukses bagi saya yaitu bermanfaat bagi orang lain. Apalagi kalau bagi saya, kalau sukses itu memenangi perlombaan, musabaqah. Boleh jadi bapak pas 17 Agustus ikut menang tarik tambang. Kalau menang kategori sukses gimana? Ya kan? Atau lomba balap karung, lomba makan kerupuk.
itu dikategorikan sukses. Ada orang yang dikategorikan sukses juga, dia sukses dalam keadaan fisiknya. Bapak-bapak tidak sakit dikategorikan sukses gak tuh Pak? Orang sakit tiba-tiba sehat dikategorikan sukses gak dari sembuhnya, dari sakitnya Pak? Sukses gak kira-kira? Makanya orang yang sehat itu luar biasa, alhamdulillah. Makanya naudzubillah, coba kita lihat Fir'aun. Tahu Pak Fir'aun Pak? Fir'aun ini termasuk orang yang sombong. Kenapa Fir'aun atau Raja Ramses dikategorikan orang yang sombong? Dia sebagai Raja Mesir. Ketika menjadi Raja Mesir, dia itu dalam catatan, dalam biografinya itu jarang mendapatkan penyakit yang macam-macam. Penyakit yang aneh-aneh, paling juga batuk. Akhirnya wajar kalau dia akhirnya sombong, ngaku akhirnya jadi Tuhan. Naudzubillah, karena merasa sehat dia. Sehat-sehat terus. Kalau anak-anak sekarang, kalau kita lihat kenapa kita ini naudzubillah banyak macam penyakit-penyakit, maka kita perlu merenung. Kita harus jaga. Kalau kita ingin sukses secara fisik, berarti kita harus berolahraga. Begitu kan Pak kata dokter-dokter. Jaga pola makan, betul atau tidak? Nah, coba kita lihat Pak. Di dalam Islam itu ada makanan yang halal, tapi boleh jadi ada juga makanan yang thayyib, yang halal dan yang thayyib. Makanan yang halal kita mendapatkannya, memperolehkannya itu halal. Yang thayyib baik untuk kesehatan kita. Kalau kita sehat secara fisik, itu enak banget makan buah-buahan, betul nggak Pak? Tapi kalau sakit, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sakit ada tetangga bawa duku atau bawa apel 3 kilo, kira-kira enak gak dimakannya Bu? Apa? Enak gak? Nggak enak. Yang enak bagi siapa? Yang nungguin. Berarti betapa nikmatnya sehat walafiat itu luar biasa sekali. Makanya wajar aja kalau disebutkan di dalam surah Ar-Rahman berulang-ulang kali, ya kan? Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Babi aizi ala irabbikuma tukatiban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Maka dalam surah Ad-Duha pun Allah telah tegaskan, kalau kita mendapatkan nikmat jangan lupa kita mengucapkannya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya, dalilnya gimana? Fa amma bi nikmati rabbika wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Dan kalau kita mendapatkan nikmat jangan lupa kita berbicara, bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita sehat walafiat. Ada kata-kata renungan yang menarik untuk kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita termasuk orang yang sukses, apakah kita termasuk orang yang dikasih nikmat oleh Allah luar biasa sekali, hendaknya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu betapa indahnya Allah berikan nikmat dalam 1 tahun, coba sekali-sekali kita bertanya Pak. Kita bertanya kepada siswa-siswi yang tidak naik kelas Pak. Kalau kita ingin mengetahui mana 1 tahun, suruh tanya apa? Siswa-siswi yang nggak naik kelas. Apa bayangannya kalau kita tanya? Dia akan menyesal. Kenapa dia tidak belajar bersungguh-sungguh sehingga dia tidak naik kelas. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu makna 1 bulan, begitu berarti buat kita semuanya. Coba sekali-kali tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang melahirkan bayinya tidak dalam keadaan normal, belum waktunya sudah lahiran, namanya kelahiran prematur gitu Pak ya. Karena beda 1 bulan aja bisa bayi prematur. Betapa bahasanya Allah berikan makna 1 bulan. Sampai ada anak yang sampai perlu ada bantuan medis secara spesial. Karena kenapa?
karena kurang dari usia yang semestinya. Bahkan ada ibu-ibu yang lahiran usia 10 bulan, ada nggak Bu? Kehamilannya ada nggak? 10 bulan. Kalau orang-orang dulu itu ada juga Pak, sampai 12 bulan baru lahir. Di kampung saya itu ada, di Bekasi, 12 bulan baru lahir. Itu namanya bunting gebuk Pak. Bunting. Tapi kalau orang sekarang, kalau kata dokter, kalau lewat dari 9 bulan harus langsung eksekusi, sesar. Iya kan? Padahal orang-orang dulu itu ada yang sampai 12 bulan. Bahkan Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya lebih dari 2 tahun, nggak sampai bilang 3 tahun. Makanya kalau 3 tahun berarti giginya udah tumbuh gitu. Karena ada yang 10 bulan aja itu giginya sudah ada Pak. Nah tapi alhamdulillah Imam Syafi'i baru lahir udah berapa tahun berikutnya sudah hafal Quran, Masya Allah. Karena beliau senantiasa hafal, rajin, berpuasa Senin Kemis, sehingga menyebabkan beliau menjadi sukses. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dilahirkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf salah tadi, karena saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini, semua orang itu sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, kira-kira semuanya kan tidak ada yang pakai baju baru lahir. Ada nggak bayi yang pakai baju Pak baru lahir? Ada nggak ini? Nggak ada. Semuanya bayi yang baru lahir dalam keadaan telanjang, tidak punya gigi. Semuanya sama. Secara sederhana bahwa manusia ketika dilahirkan memiliki potensi untuk sukses. Kita ingin sukses itu karena kebiasaan. Kalau bapak-bapak sudah berhasil apa yang diinginkan, kalau Pak Haji Beni, kalau dia berhasil bisa husnul khotimah. Kalau kita berhasil, ada juga orang yang dikategorikan berhasil sesuai dengan perencanaan yang dia inginkan. Kalau bagi bisnismen, apa kira-kira ukuran dia dikategorikan sukses? Apa kira-kira? Dia memperoleh keuntungan yang banyak, buka cabang. Itu bagi bisnismen. Tapi bagi bisnismen muslim, dia bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi dia memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Kalau kita punya rezeki, sekali lagi bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya rezeki, berkah, nikmat rasanya. Walaupun gaji kita sedikit, tapi alhamdulillah anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Bapak punya istri yang solehah, dalam keluarganya terjadi yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu asal katanya sakana, tempat tinggal, aman, tentram. Kalau di rumah tangga kita sudah memiliki ciri-ciri tenang, tentram, yang di dalam rumahnya tidak pernah berantem, ada timbul yang mawaddah, saling sayang, warahmah, saling cinta, maka indah rasanya. Dikategorikan ternyata surga tidak hanya di akhirat saja yang kita dapatkan, tetapi surga itu di dunia. Surga bermakna adalah kenikmatan, ketentraman hidup di dunia. Makanya Rasulullah menyatakan kalau kita tidak ada terjadi pertikaian, saling memahami, saling sayang, bapak mencintai anaknya, mengasih sayangi anaknya, anaknya juga hormat sayang kepada bapak ibunya, suami istri saling sayang, saling memahami, saling mengerti, maka dinyatakan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Maka walaupun kita sedang ada di luar jauh, kita ingin rasanya ingin pulang. Karena kenapa? Ada ketenangan, ada dikategorikan sakinah, sakan, yaitu tentram, aman, nyaman. Tapi kalau bapak-bapak di rumah tangganya itu tidak ada ciri-ciri tersebut, tetapi sebaliknya, yang terjadi adalah pertikaian, yang terjadi adalah berantem, cekcok, tidak ada yang mau mengalah, yang terjadi egoisme, yang terjadi adalah saling menyalahkan, tidak saling memperbaiki,
Maka boleh jadi rumah tangga kita itu bukan yang namanya sakinah, tetapi sebaliknya adalah kegelisahan. Tidak ada yang namanya kasih sayang, tidak ada cinta. Maka yang terjadi rumah boleh jadi ada yang simbolnya seperti kuburan. Naudzubillah. Pak, Ibu, tahu nggak rumah yang seperti kuburan? Rumah yang seperti kuburan itu kan tidak ada iseng gitu ya. Tidak ada tegur sapa suami istri. Tidak ada komunikasi yang baik. Anak dengan orang tuanya dengan anaknya seperti biasa saja. Bahkan yang lebih parah lagi, yang ciri-ciri rumah tangga kita itu bukan baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku, tetapi baiti nari. Rumah tanggaku adalah nerakaku. Kalau di dalamnya tadi ibarat ring tinju, Pak. Rumah tangga kita ring tinju. Apa filosofi ring tinju? Ring tinju ini gimana, Bu? Pernah lihat ada orang ring tinju? Ring tinju itu kan saling berantem, saling memukul. Naudzubillahi min. Yuk bersama-sama di tahun 2014 ini, sahabat Umar bin Khattab telah menyatakan kepada kita semuanya, introspeksilah diri kita sebelum nanti kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat meninggal dunia. Mumpung Allah berikan kita usia panjang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bahkan Allah telah tegaskan di dalam surah 59. Surah 59 ini surah Al-Hasr ayat 18. Allah telah menegaskan hendaknya kita sebagai anak, hendaknya kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pengurus DKM baik masjid, musola, kita pejabat, kita sebagai karyawan, kita sebagai pedagang dan lain sebagainya, hendaknya kita introspeksi. Kalau kita ada amal ibadah kita di tahun 2014 yang baik, yuk kita tingkatkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Maka Allah menyatakan kepada kita ini, hendaknya kita membuat perencanaan, membuat rencana, membuat planning untuk besok. Mufassirin menyatakan ternyata bligot ini, makna besok itu bukan hanya di dunia saja, tetapi yang sangat umum adalah di akhirat. Hidup di dunia ini cuman sebentar. Hendaknya kita bisa belajar dengan tukang parkir, Pak. Belajar dengan tukang parkir. Tukang parkir itu walaupun yang parkir itu mobilnya bagus-bagus, tukang parkir tidak sombong. Betul apa tidak, Pak? Apa sebabnya? Saya juga tahu itu mobil orang, gitu kan? Artinya apa? Bahwa kalau kita hidup di dunia ini memiliki harta jabatan, ingat itu cuma titipan saja. Cuma titipan. Jangan merasa memiliki dengan harta yang ada. Kalau kita merasa memiliki dengan jabatan, harta yang kita miliki, maka boleh jadi kita merasa sombong. Kalau kita sombong persis seperti Fir'aun, naudzubillah. Kita bisa lihat sekali lagi, kalau tukang parkir, kalau sudah yang memilikinya itu, yang memiliki mobil mengambil mobilnya, tukang parkir itu tidak marah. Betul atau tidak? Demikian halnya dengan harta yang kita miliki. Kita memiliki istri, kita memiliki suami, kita memiliki anak-anak, kita memiliki jabatan, cuman sebentar titipan. Kalau yang Maha Kuasa mengambil dengan adanya bencana, musibah, adanya yang kemalingan, kerampokan, kebakaran, diingatkan hidup di dunia ini cuman sebentar. Kalau kita merasa memiliki, kita akan frustasi, kita akan stres. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada masalah di kantor, di tempat pekerjaan,
Kalau bapak-bapak ada masalah, sebagai artis biasanya laku, tiba-tiba tidak laku. Apa yang terjadi kalau ada masalah? Bukan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menjauhi Allah. Akhirnya tadi banyak ke narkoba. Na'udzubillah. Bahkan menurut BNN RI, apa tuh BNN, Pak? Badan Narkotika Nasional. Beliau menyatakan dalam penelitiannya, ternyata setiap tahun ini yang pengguna narkoba itu bukannya turun tetapi meningkat. Tahun 2013 itu yang pengguna narkoba itu dinyatakan kurang lebih 5 jutaan. Kalau 2014 ini diperkirakan bisa sampai 5,8 juta. Bila berarti orang tua kita di tahun 2014 ini, di 2015 ini tantangannya luar biasa, Pak. Bukan hanya kita bentengi, kita jaga anak kita, termasuk istri kita, termasuk diri kita, Pak. 5,8 juta itu tidak sedikit angkanya, banyak sekali. Belum lagi tantangan kita sebagai orang tua. Kalau kita ingin sukses, yuk kita jaga habit kebiasaan diri kita, istri kita, anak-anak kita, masyarakat kita. Karena belum lama ini pernah dilakukan survei. Menurut Komnas Perlindungan Anak, dia melakukan survei di beberapa kota, survei di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ternyata ada temuan yang bisa memprihatinkan kita sebagai orang tua. Sedih kita sebagai orang tua, bisa miris sekali bangsa Indonesia ini. Apa sebabnya? Ternyata dilakukan survei terhadap siswa-siswi SMP yang ada di Indonesia. Ternyata 97% mereka mengaku pernah menonton film adegan yang tidak benar, yaitu film blue film atau film yang porno. Na'udzubillah. Bukan hanya 97% mereka yang pernah menyaksikan tayangan yang dilarang dalam agama Islam, tapi secara psikologis menurut para psikolog, orang yang sering menonton tayangan yang tidak baik akhirnya berpengaruh terhadap psikologi anak itu. Akhirnya banyak yang meniru. 93,7% meniru adegan berciuman dan seterusnya, selayaknya seperti suami istri. Na'udzubillah. Ini tantangan orang tua kita sebagai orang tua ini yang luar biasa sekali. Yang lebih memprihatinkan, 67% ternyata siswinya perempuannya itu sudah tidak virgin lagi, sudah tidak perawan lagi. Na'udzubillah. Ini bapak-bapak, sengaja data-data ini saya sampaikan agar kita merenung bersama-sama. Bukan kita ditakut-takutin, tetapi kita harus ekstra keras mendidik anak kita, memberikan kasih sayang, perhatian, tidak hanya di dalam ilmu umum saja, tapi jangan lupa ilmu agama juga kita bentengi. Karena dengan ilmu agama, insya Allah, walaupun tidak kita ada di rumah, insya Allah dia akan rajin baca Qur'annya. Insya Allah dia akan senantiasa bagus akidahnya, syariahnya bagus, akhlaknya bagus. Karena kita sebagai orang tua minimal tadi, Pak, membentengi agama, yaitu 3 itu tadi. Akidahnya diperhatikan, syariahnya, akhlaknya. Akidah itu nama lain dari imannya yang perlu kita perkokoh anak kita. Kalau syariah itu nama lainnya adalah Islam. Kita perhatikan dia rukun Islam, bahkan bagaimana beribadahnya, bermuamalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik atau tidak saat dia berjualan. Kalau kita sudah mendidik anak kita, sudah terbiasa jujur, walaupun kita sudah meninggal dunia, anak kita terbiasa akan jujur. Kalau kita biasa mendidik anak kita, saat masuk rumah akan salaman, mengucapkan assalamualaikum, keluar rumah pun dia salaman, assalamualaikum. Kalau dia sudah kakek-kakek, sudah tua, kira-kira terbiasa nggak tuh, Pak?
dia akan beri salam saat dia masuk ke rumah. Inilah yang dinyatakan oleh para motivator. Any first we make habit, ini kata orang Masjid Musola Al Munawwarah kali ini ya. Any first we make habit and the last habit make you. Apa tuh artinya Pak? Wah saya juga nggak tahu juga nih. Any first we make habit, pada awalnya kita membuat kebiasaan, and the last habit make you, dan nanti kebiasaan itu akan menjadi mempola dalam karakter. Kalau kita terbiasakan anak kita tadi dengan jujur, insya Allah anak kita akan jujur. Sayangnya, mengapa kita punya anak tidak jujur? Yang perlu kita renungkan, boleh jadi karena ulah kita Pak. Kita biasanya sering itu, ada suami ditanya sama istrinya, ayah, ini rumah punya saha, punya Aang. Mama, tanya lagi, mama, mobil ini punya saha, Aang. Ditanya lagi, sebaliknya, ayah, ini mau Asih punya saha, Aang. Tanah punya saha, Aang. Aang itu siapa? Angsuran. Angsuran itu berarti kita semuanya kredit. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Nah gara-gara kita banyak kredit, apa yang terjadi? Kalau punya uang kan gampang bayarnya, tapi karena nggak punya uang, datang ke debt collector. Assalamualaikum. Ini ketahuan nih kita orang biasa, kalau datang ada assalamnya udah ketahuan gitu Pak ya. Ini yang nagih debt collector karena gak punya uang. Akhirnya anak kita suruh, nah bilang, ayah nggak ada, ayah lagi di luar. Kira-kira anak jawab nggak itu? Pas dibuka assalamualaikum, baru dibuka siapa? Ada ayah nggak? Ada, kata ayah nggak ada. Yang ngajarin nggak bener siapa Pak? Orang tuanya. Tapi kalau kita ajarkan dengan didikan kasih sayang, dengan akhlakul karimah, insya Allah akan anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solihah. Saya tanya ini semuanya kepada kita sebagai orang tua. Apa sebabnya anak kita tadi itu tidak jujur? Bukan hanya kita didik dengan bahasa kata-kata yang tidak benar. Boleh jadi karena sering kita ajarkan saat nyanyian, anak kita mau tidur, dinyanyiin yang nggak bener. Coba nih kita renungkan. Kalau ibu-ibu biasanya kalau anaknya nggak tidur dinyanyiin apa Bu lagunya Bu? Oh baca sholawat, alhamdulillah, kirain nyanyi apa bara bere gitu ya. Nah ada juga kalau orang-orang dulu tuh kalau anaknya nggak bisa tidur dinyanyiin Nina Bobo, gitu Ibu ya? Iya kan? Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit apa Bu? Digigit nyamuk. Ini juga kita lihat ini. Ini kan pembohongan. Coba kita lihat nih Pak. Apa jamin anak yang sudah tidur itu tidak digigit nyamuk Pak? Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Ternyata kan nyamuk banyak kan ya, pasti digigit. Ada juga yang bisa kita lihat nih, saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, merenung nih, kenapa karakter anak kita tidak jujur? Karena dari kita mendidiknya, termasuk nyanyian pun mengajarkan yang tidak benar. Coba Pak Ibu semuanya kita bersama-sama kita renungkan nih. Biasanya yang ada bintang itu malam atau siang Pak? Malam, tapi nyanyiannya gimana? Bintang kecil di langit yang biru. Saya tanya, biru malam apa siang nih Pak Beni? Pak Beni, malam apa siang tuh? Siang. Berarti ini kita juga udah ngajarkan karakter yang tidak benar, yang bohong. Makanya wajar aja kalau anak kita bohong. Makanya ada buku yang menarik itu, karena depan kita sudah ada air nih. Ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya kan. Tapi jangan lupa saat kita minum itu jangan lupa pakai doa Pak. Pakai doa, karena ada temuan yang menarik dalam bukunya The Truth of Water. Kehebatannya air. Air itu sesuai dengan yang apa di sampingnya. Kalau air ini kita bacakan doa,
Itu dalam penelitian Profesor Jepang, dia meneliti molekulnya itu bercahaya, Pak. Tapi kalau air tidak dibacakan doa, diumpat-umpati, dimarah-marahi, jelek lu, maka airnya itu, molekulnya itu tidak bagus, Pak. Apalagi kalau bisa kita lihat air, kalau dikasih gambar Hitler, gambar Fir'aun, gambar Nazi, itu gambarnya, molekulnya itu jelek, diperiksa dalam Microsoft. Tapi dengan dia dibacakan tadi doa, itu molekulnya bercahaya. Makanya kalau kita mau minum, mau makan, jangan lupa doa. Rasulullah mengajarkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, atau bismillahirrahmanirrahim, harus dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Akan terasa nikmat, rasanya beda. Makanya mohon maaf, ada tradisi-tradisi di Ciputat, ada tradisi-tradisi juga di Jakarta dan lain-lain sebagainya. Biasanya kalau ada acara-acara itu kan biasanya dikasih makanan tuh, Pak ya. Itu sebelum dia makan, dia baca zikir, dia baca apa saja gitu yang bisa semangat. Ada tradisi yang luar biasa. Maka ada pertanyaan, Bapak Ibu semuanya itu luar biasa, makan di tempat-tempat yang kalau kita riungan itu kenapa lebih nikmat kira-kira? Kenapa lebih bagus? Apa kira-kira Bapak ini? Lebih banyak. Pertama berkah, silaturahim, kayak kita ini berkah, nikmat. Ternyata bukan hanya berkah aja. Yang kedua tadi boleh jadi dibacakan doa itu. Yang ketiga karena gratis. Yang penting apa namanya? Yang penting gratis. Makanya kalau bapaknya pintar bahasa Arab, anaknya pintar bahasa Arab tuh. Kalau bapaknya pintar bahasa Inggris, anaknya bisa bahasa Inggris. Apa buktinya? Akan saya coba buktikan. Kalau bapak-bapak pintar bahasa Arab, ngajarin anaknya apa bahasa Arabnya makan, akal. Maka anaknya bisa tahu makan. Apa bahasa Arabnya minum, syarabah. Apa bahasa Arabnya gratis, majanan. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis, tinggal ditambahin aja akala wasaraba majanan. Bapaknya pintar bahasa Arab, anaknya pintar bahasa Arab, ditambah lagi apa bahasa Arabnya makan minum gratis, tadi sudah benar. Tapi ada lagi yang paling benar, Pak. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wa syukuran. Nah ini jadi anaknya itu diajarkan bukannya pintar bahasa Arab, tapi bisa ngelucu juga itu. Kalau Pak B ini pintar bahasa Inggris, diajarkan anaknya apa bahasa Inggrisnya setan, bahasa Inggrisnya apa? Ghost gitu ya. Setan kebakaran, gosong. Gitu kan. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dog. Anjing kedinginan apa kira-kira? Es doger. Jadi sekali lagi Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini cuma sebentar. Sudahkah kita persiapkan hidup di dunia ini dengan yang memberikan keteladanan? Kita bisa lihat, kita bisa belajar dengan Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran surah Luqman dinyatakan, Luqmanul Hakim itu menyatakan luar biasa sekali, ngasih pesan kepada anaknya, dibentengi bukan hanya ilmu umum saja, ilmu agama juga dibentengi. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman. Kita bisa lihat ini tahun 2015 tantangan banyak. Saat bapak-bapak berdagang boleh jadi suatu saat dagangannya nggak laku. Kalau iman kita tidak kuat, apa yang terjadi? Banyak bisikan setan. Betul apa tidak, Pak? Datangan aja dukun, ketik rek spasi, Pak Beni lahir hari Selasa, nggak cocok kerja di air, begitu. Kerjanya di mana? Cocoknya di hutan sono kan. Lah Pak Beni bisnis cendol berhenti gara-gara dukun. Nah ini kan naudzubillah. Yakin kalau kita ada masalah itu pasti Allah akan berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya adanya kesulitan itu adanya kemudahan. Gak usah jauh-jauh lah Pak.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu beli gembok, kalau beli gembok biasanya ada anak kuncinya nggak, Bu? Bu, ada kuncinya nggak kalau beli gembok? Pak, ada nggak? Saya nggak pernah lihat kalau bapak-bapak beli gembok nggak dikasih kuncinya. Artinya apa? Kita sebagai orang tua boleh jadi menghadapi masalah mendidik anak sulit sekali. Yakin diberikan ada solusi yang terbaik. Suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu punya anak tidak sesuai yang diharapkan, boleh jadi tidak normal, harus berbaik sangka kepada Allah. Bisa kita cek dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi menurut kita jelek padahal baik untuk kita kemudian. Pak, pernah nonton di SCTV nggak itu? Emak naik haji, yang tenar bukan emaknya sekarang Pak, Sony Wow. Bener nggak? Coba kita renungkan. Ternyata emaknya, bapaknya diwawancarai, awalnya dia berburuk sangka kepada Allah. Karena kenapa? Memiliki anak yang tidak normal dibanding usianya rata-rata. Tapi apa yang terjadi? Bisa sukses menjadi pemain walaupun nggak tahu. Ditanya bapak mana, bapak mana, bapak mana, dijonggol. Itu bisa tenar. Boleh jadi bapak ibu punya anak nggak, perkembangannya nggak besar-besar. Kita bisa belajar kayak Ucok Baba itu. Ucok Baba kecil normal atau enggak kira-kira posturnya seperti orang pada umumnya. Ini mohon maaf, kita sengaja biar supaya kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, jangan lihat ke atas, lihatnya kemana? Lihatnya ke bawah agar kita bersyukur kepada Allah. Tuh coba kita lihat. Oh ternyata Ucok Baba luar biasa rezekinya Pak. Banyakkan dia sama kita Pak, benar nggak? Atau banyak yang orang-orang mini banyak itu. Artinya apa? Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sekali lagi, kalau bapak-bapak terbiasa pakai jam tangan, di sebelah mana biasanya Pak Bini pakai jam tangan? Kanan atau kiri? Oh nggak pakai, yang pakai jam tangan siapa Pak? Ada yang pakai jam tangan? Nah atau bapak biasanya pakai cincin dah. Sekarang lagi tenar cincin nih, cincin Kalimaya. Ada Pak? Ada yang panca gitu kan. Sampai ada tetangga saya Pak Ketua RW ngobrol, Pak Ustadz, ini saya punya cincin ditawar ini 5 juta saya nggak kasih. Wah luar biasa. Emang kenapa? Soalnya Pak RT ditawar dan cincinnya 20 juta kata gitu kan. Kan saya bilang 5 juta udah lumayan, membelinya berapa? 100.000. Kenapa nggak dikasih? Bukan apa-apa Ustaz, dia nawar 5 juta bukan cincinnya sama jari-jarinya. Ini yang jadi guyonan sebetulnya dia. Nah, ini contohnya, kalau bapak terbiasa pakai cincin, bapak terbiasa pakai jam tangan, suatu saat lagi jalan mau bekerja, itu kadang-kadang ada sesuatu yang kurang Pak, yang hilang. Pengen kadang-kadang kalau masih dekat 10 meter balik lagi kan, pakai jam tangan. Ini yang namanya kebiasaan. Kalau ibu-ibu kebiasaannya adalah tadi saat masuk salaman, salim sama suami, suami juga saat masuk ke rumah assalamualaikum, diberikan kebiasaan, insya Allah akan terbiasa. Kita dalam keadaan keluarga kita islami, insya Allah. Sekali lagi, hidup di dunia ini cuman sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Harta kita ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Barangkali sampai sini aja kajian kita. Kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Ya silakan Pak Beni. Mengenai anak yang pada akhirnya dia mengklaim ibunya, itu kalau saya cermati begini, pada saat dia tuh akhirnya itu, dia meninggal, bapaknya meninggal. Nah ketika bapaknya meninggal itu dia meninggalkan harta. Nah harta itu biasanya sama ibunya tuh dikuasai, dijual, macam-macam. Anak itu udah ngerti, anak itu masih kecil. Pas itu udah besar, baru dia paham. Iya. Wah, itu ada hak saya, bagian saya. Kalau anak itu memang anak yang soleh, mungkin dia akan melupakan.
Iya, Karena betul. itu rasa itu anak saya, maka itu gimana Bu? Baik, iya. Makanya pertanyaan Pak Haji Beni ini kan introspeksi buat kita semuanya sebagai orang tua. Tidak mungkin akan ada asap kalau tidak ada sumber apinya. Kenapa kita punya anak yang soleh? Karena boleh jadi sejak masih kecil kita sudah berbuat bakti sama orang tua kita. Kenapa kita sampai detik ini punya anak yang tidak benar, disuruh susah, bangkang, bahkan galakan dia kalau kita suruh. Kita takut sama anak kita kadang-kadang. Auzubillah itu. Karena perlu kita renungkan, jangan-jangan waktu kita mudanya lebih galak lagi daripada itu. Itu gambaran kita. Kalau yang diucapkan tadi oleh Bapak ini, jadi kebanyakan adalah seperti itu kasusnya. Seorang istri kita ditinggalkan oleh suami, semestinya dalam Islam ada tuh kan, ditunaikanlah. Makanya dalam Islam diatur adanya waris. Tapi lagi-lagi kadang-kadang ini kasusnya bukannya satu aja, banyak di tengah-tengah masyarakat kita ya Pak Haji Beni ya. Jadi suaminya udah meninggal, orang kaya, anaknya banyak. Itu akhirnya dia diam lama-lama kan bisikan-bisikan setan ada juga muncul di tengah anaknya. Yang jadi akhirnya tadi boleh jadi digugat, diapain dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi, kalau kita ingin berbuat baik, kita harus terlebih dahulu berbuat baik, berlaku adil. Saya pernah baca bukunya Stephen Covey dalam bukunya The 8 Habits, 8 kebiasaan orang menjadi sukses. Di antaranya ada langkah yang kelima. Kalau kita bahas ada 8 langkah, waktunya nggak cukup. Langkah kelimanya saja, yaitu apa langkahnya? First to understand, then to be understood. Apa tuh artinya? Pertama, kita kalau ingin dimengerti orang lain, kita dulu yang mengerti keinginan orang lain. Seorang bapak akan dimengerti oleh anaknya kalau dia terlebih dahulu memahami apa keinginan dari anaknya. Kalau kita sebagai atasan ingin dimengerti, ingin kita dihormati oleh bawahan kita, kita harus tahu dulu dan kita harus hormati mereka juga. Karena ibarat kita menabuh atau memukul air, Pak. Saat kita memukul air yang ada di danau, yang ada di sungai, yang ada di kolam renang, apa yang dilakukan saat kita pukul sekencang-kencangnya, Pak? Maka air itu akan mengenai kita juga kan. Artinya apa? Kalau kita melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat kita sendiri. Saya pernah menonton tayangan di YouTube. Itu ada namanya alat di Australia namanya bumerang, Pak Haji Beni. Bumerang itu bentuknya seperti huruf L, Pak. Dilempar itu bumerang sejauh-jauhnya, sekencang-kencangnya, dari sini sampai Puri Cenere, dia balik lagi, Pak. Kemana muternya? Ke orang yang melempar. Bahkan ada yang tayangan yang luar biasa, itu orang yang melakukan amal kebaikan, lambat laun bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat dirinya sendiri. Termasuk tadi sebagai orang tua, hendaknya tadi kita harus perhatian. Tidak mungkin akan ada jadi asap kalau tidak ada sumber tadi. Kita merenung, kita berdoa, mudah-mudahan tadi kita memiliki anak, atau boleh jadi kita memiliki orang tua yang masih hidup. Yuk bersama-sama kita baiki. Bukankah orang tua kita, ibu kita itu keramat bagi kita? Kita kalau ingin sukses didoain sama ibu kita tuh luar biasa. Sampai-sampai saya ada pernah cerita itu, ada saya punya kawan, dia dari Jawa mana gitu. Sampai-sampai karena dalam hadis nyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sampai-sampai dia pengen sukses, Pak, walaupun di dalam Islam tidak ada, tapi sampai dia mengagungkan ibunya itu, kaki ibunya dicuci. Ketika kaki ibu dicuci langsung diminum itu, minta keikhlasan ridho ibu. Masih ingat kisah Alqomah gitu ya? Alqomah itu awalnya dia sayang sama ibunya. Karena dia sayang sama ibunya, karena dia sudah menikah, teman, kasih sayangnya berkurang sedikit saja, yang menyebabkan ibunya
kesel, marah dengan Alqamah. Apa yang terjadi saat mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, tidak bisa tidur, tidak bisa meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah mau diantara kita ingin menjadi Alqamah? Na'udzubillah. Ya tadi Pak Haji ini angkat tangan. Gimana Pak Haji? Itu. Jadi intinya ini semuanya adalah segala sesuatu itu ada evaluasi buat kita. Tadi kasus mencuat yang namanya Nenek Fatimah. Harapannya yuk kita sebagai orang tua jangan menjadi orang tua yang otoriter. Kalau anak kita biasakan dengan dididik dengan perintah terus Pak, maka dia akan membentuk karakternya itu memerintah menjadi gaya kepemimpinannya otoriter. Otoriter itu dia merasa paling benar. Kalau kita mendidik anak kita dengan gaya kasih sayang, dengan menghargai, maka akan tertumbuh dalam karakternya, sikapnya itu, habitnya, kebiasaannya itu apa? Gaya kepemimpinan demokratis, saling menghormati, saling menghargai. Karena orang tua itulah yang bisa menyebabkan anak menjadi baik. Bisa kita lihat pohon kalau berbuah Pak, biasanya jatuhnya jauh nggak dari pohonnya? Jauh nggak Pak? Enggak jauh. Bisa jauh kalau ke bawah sungai, air banjir. Atau boleh jadi bawa apa? Kalong, kampret. Tapi umumnya kan buahnya itu tidak jatuh dari pohonnya. Artinya kalau kita ingin tadi anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, istri kita menjadi istri yang baik, mulai dari kita dulu. Ibda binafsik. Kita perbaiki, insya Allah akan baik. Ada lagi silakan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjelaskan banyak makna dan Islam. Itu pengertiannya kan zaman dulu itu kiblat mutabarik orang Muslim. Tapi sekarang kok kiblatnya orang bule dari saudara. Padahal dasarnya ya Al-Quran itu sunnahnya masih itu tidak salah siapa dan kenapa Bu? Baik dengan Pak Haji siapa? Syarif. Haji Sarif, iya. Pak Sarif Hidayatullah ya. Jadi UIN Jakarta ya. Oh iya baik ya baik. Baik, apaan tadi bercanda. Baik, ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Haji Sarif. Kenapa seperti yang tidak dibayangkan pada masa-masa awal ada peradaban Islam itu? Yang perlu kita lihat, Islam itu maju yang pertama dimulai oleh umat Islam sendiri. Yang kedua ada pemerintahannya. Yang ketiga tadi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Umat Islamnya sendirilah yang dia belajar, bukan hanya belajar ilmu umum saja, tapi ilmu agama. Bisa kita lihat pada kerajaan Khalifah Bani Umayyah Abbasiyah, mereka bukan hanya belajar ilmu agama, ilmu umum semuanya. Karena menguasai dunia, ada khalifah, ada pemerintahannya. Yang waktu itu kalau ibarat sekarang, peradaban dunia kan berputar nih. Awalnya Romawi, yang sebelumnya Yunani. Ketika masa Romawi ada yang namanya Persia. Setelah semuanya hancur, semuanya Eropa gelap gulita, kemudian Islam muncul berabad-abad karena Islam menguasai dunia sampai 2/3 dunia. Wajar saja akhirnya Islam maju, kemudian betapa banyak karya-karya ulama-ulama yang sampai detik ini itu menjadi rujukan. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau beli bahasa Inggrisnya apa Pak Haji Beni? Kalau beli bahasa Inggrisnya apa? Buy kan, tulisannya buy ya, buy kan? Itu B-U-Y, bacanya apa? Buy. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu jual beli itu kan bai'un. Ini translate bekas dari model Islam ini luar biasa. Sebabnya tadi keinginan umat Islam sendiri, peradaban. Kalau di mana-mana Pak,
Kalau sudah ada kekuatan pemerintah itu insya Allah. Kalau sekarang kan pemerintahnya lebih cenderung polisi dunia siapa? USA, Amerika Serikat. Maka semuanya harus merujuk kepada dolar. Saingannya sekarang euro. Dulu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, maka kita mengenal uang namanya dinar, dinar Islam. Yang sebelumnya kita mengenal ada istilahnya dinar. Dinar itu adalah mata uang kerajaan Romawi. Kemudian Rasulullah berkembang yang sangat luar biasa, karena bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan surah Al-Alaq ya Pak ya? Pak Haji Sarif, Iqra, bacalah. Yang perlu kita ingat ini, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau kita bisa lihat, yang kita pahami Iqra, bacalah, ini kan pengertiannya luas. Bukankah kita sering diajarkan oleh para ulama-ulama, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat kan? Artinya belajar ilmu itu jangan merasa puas cuman titelnya S1, S2, S3 atau sampai S10 jurusan Bintaro. Ya sampai semuanya, tapi ingat belajar ilmu itu tidak mengenal sampai usia. Belum lama ini Kick Andy memberikan apresiasi, mengundang ada nenek-nenek itu mendapatkan murid doktor tertua 77 tahun. Pernah ada yang nonton? Pak Sarif nonton gak itu? Enggak itu ya. 77 tahun doktor tertua. S1-nya itu dia dapat gelarnya adalah usianya 63 tahun. Tapi dia belajar sampai-sampai karena dia masih sekolah waktu S1, dia cerita waktu dia sekolah, kemudian dia naik bus. Ketika naik bus ada cerita, kata suaminya, kamu kan mahasiswa, usianya berapa? 63 tahun. Bilang aja, unjukin aja, bayarnya pakai kartu mahasiswa. Ketika unjukin menjadi kartu mahasiswa, ternyata ditanya, bayarnya itu bukan sesuai orang umum, dia bayar mahasiswa. Ketika bayar mahasiswa, lah kok bilang mahasiswa? Iya nih ada kartunya. Akhirnya dia bayar mahasiswa. Kemudian pas mau turun, karena nenek-nenek, dia bilang kata keneknya, dek hati-hati ya turunnya, karena sebagai mahasiswa. Artinya yang saya sampaikan, ada ilustrasi ini, orang yang sukses itu tidak mengenal usia. Termasuk yang diharapkan adalah, sengaja tadi saya sampaikan, bukan hanya Avesina, Ibnu Rus juga. Itu nama lainnya kan adalah Averroes. Itu adalah tokoh muslim dunia yang bisa memengaruhi. Dia membuat kitab juga, kitab kedokteran. Dia juga paham tentang fikih, dia bikin Fiqhul Muqaranah. Artinya kita memang tidak bisa sampai, kita harus ada kebersamaan. Kalau kita cuma sendiri saja itu tidak bisa, harus bersama-sama merubahnya. Itu tadi diantaranya paham, bukan hanya ilmu umum saja, tetapi ilmu agama ini kita mulainya. Jadi kalau sekarang kan Islam banyak yang terjajah, belum bisa ngaku sebagai kerajaan Islam. Apakah ketika ada kepentingan Islam dijajah, mereka berpro pada Islam? Ternyata ini kan juga sama, berbicara tentang kepentingan. Na'udzubillah, ini ada PR buat kita semuanya. Kita tidak perlu berlena-lena dengan kemajuan peradaban Islam, tetapi kita harus bersama-sama. Makanya beberapa kampus di dunia ini kan menggabungkan bukan hanya ilmu umum saja, tetapi ada unsur ilmu agama. Kalau orang Kristen itu ada bisnis adalah bisnis, agama adalah agama, tidak digabungkan. Tapi kita sebagai muslim kalau bicara tentang bisnis, situ ada unsur agama. Kalau kita politikus juga sama, ada unsur agama. Dimanapun kita berada, Allah sangat mengontrol kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kepemimpinan yang telah kita lakukan sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Gimana Pak Haji? Ada lagi yang sampaikan? Ya, itu tuh baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kecepatan
yang mulia ini, hari Minggu tanggal 23 November, kita bisa berkumpul di Mushola Al-Munawwarah. Semoga kajian kita semakin menjadi orang tua yang sukses karena membiasakan dengan kebiasaan yang baik, dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, anak-anak kita. Sekali lagi kata Jamil Az-Zaini, sukses adalah sebuah perjalanan. Bagian tersulitnya adalah mengambil langkah awal, selanjutnya akan mudah. Inna ma'al usri yusra. Awalnya kita bilang sulit, tapi insya Allah Allah akan mudahkan bagi kita semuanya. Layang-layang tidak akan tinggi terbangnya kalau dia tidak melewati yang namanya problem masalah, yaitu adanya angin. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis agar kita berkah semuanya hidup di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.